ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini alhamdulillah sebagai pertemuan yang boleh dibilang terakhir ya, pekan terakhir. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari materi yang kita dapatkan di mata kuliah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair atas segala partisipasi dalam proses pembelajaran ini, dan tentunya kita berharap dari sini menjadi titik terang bagi kita bagaimana upaya para ulama membela agama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjaga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendorong kita untuk terus ikut andil dan ikut andil dan dalam rangka mengantisipasi penyelewengan dalam akidah, ya, terutama syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini silahkan waktu dan tempat kepada para pemateri, Ustazah Puput dan lainnya, waktu dipersilahkan. Maksimal 10 menit ya. Baik, Ya, untuk Ustaz Ma'ruf nanti minta tolong juga di-share hasil rekamannya ya. Yang kemarin Ana nggak nemu juga, qadarullah. Nah, Ustaz, Ana setiap rekam langsung Ana share ke teman-teman Ustaz. Baik, nanti Ana minta juga filenya. Oh, nah, Ustaz, nanti Ana kirim ke Telegram insyaallah. Jazakallah khair. syukran pada Ustaz Dinin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini anak akan mempresentasikan al-haditsul muttarib, insyaallah. Langsung saja. Ta'rifuhu lughatan huwa ismu fa'il min al-ittirabi wa huwa ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi wa asluhu min al-ittirabi al-mawji idza kasurat harakatuhu wa daraba ba'duhu ba'dan. Wastilahan maruya ala awjihin mukhtalifatin mutasyawiyatin fil quwwah, yaitu secara bahasa diartikan dari isim fa'il dari ittoroba, yaitu getaran, maksudnya kekacauan materi dan kerusakan sistem, dan asalnya dari gejolak gelombang. Dan secara istilah yaitu yang diriwayatkan dari berbagai sisi yang berbeda tapi sama-sama kuat. Nah, hadis muttarib ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang bervariasi yang sama-sama kuat. Secara jelas, hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang saling bertentangan, yang tidak mungkin dikompromikan antara riwayat-riwayat yang ada. Bahkan pertentangan yang ada adalah antara riwayat yang sama-sama kuat dan tidak mungkin dikuatkan riwayat yang ada satu dan lainnya dengan jalan penguatan. Selanjutnya adanya perbedaan antara riwayat yang tak mungkin ada titik temu untuk disatukan. Riwayat yang ada sama-sama kuat, yang tidak mungkin ditarjih atau dikuatkan satu dan lainnya. Seandainya hadis tersebut masih bisa dikuatkan atau bisa dicari titik temunya, maka sifat ittirab dalam hadis tersebut menjadi tiada. Ketika bisa dikuatkan, maka diamalkanlah diamalkanlah riwayat yang paling kuat. Bisa jadi pula dicari titik temu sehingga kedua hadis bisa diamalkan. Nah, selanjutnya hadis ittirab ini ada dua, yaitu ittirab sanad dan matan. Yang pertama, ittirab matan.
Diriwayatkan dari At-Tirmidzi, marawahu At-Tirmidzi an Syarikin an Abi Hamzah an Sya'bi an Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniz zakati faqala inna fil mali la haqqan siwa zakati wa rawahu Ibnu Majah min hadzal wajhi bilafdin laisa fil mali haqqun siwa zakah. Ini diambil dari buku Mustalah Hadis yang kita pelajari. Diriwayatkan dari At-Tirmidzi, dari Syarik, dari Syaibi, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat. Beliau berkata, sesungguhnya ada hak dalam zakat kecuali harta. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan ini dengan lafaz tidak ada hak dalam harta kecuali zakat. Menurut pada hadis tersebut, menurut Iraqi, hadis ini ittirab itu sulit dipercaya. Dan selanjutnya ada ittirab sanad. Contohnya hadis Ani bin Abbasin qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya Rasulullah qad shibta qala sayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Bakar, kenapa sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam cepat berban. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, yang telah membuat berban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3297. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Karena ada ayat tersebut mengandung perintah untuk beristiqomah, itulah yang terasa berat bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menurut Ad-Darqutni mengatakan bahwa hadis ini muttarib. Hadis ini hanya diriwayatkan dari jalur Abi Ishaq. Ada kurang lebih 20 perbedaan riwayat dari Abu Ishaq. Ada yang diriwayatkan secara mursal, ada yang diriwayatkan secara mausul. Ada yang menyebutkan hadis tersebut musnad Abu Bakar, ada pula yang mengatakan musnad Sa'ad, dan musnad Aisyah. Periwayatan semuanya dari yang thiqah dan tidak bisa dikuatkan satu dan lainnya. Ustaz, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti barakallahu fiik. Ya, ini contoh-contoh yang sudah pernah kita sampaikan juga. Baik, selanjutnya silahkan. Alia. Iya. Belum dijadikan host. Sudah saja. Oh, udah ya. Bismillah. Sekarang Anda mau mempresentasikan tentang mata kuliah pendidikan ulumul Quran dan hadis, yaitu mengenai hadis maqlub. Nah, hadis maqlub adalah
bentuk isim maf'ul dari kata al-qalb yang berarti membalikkan suatu dari susunan asalnya. Adapun dalam ilmu mustalah hadis, sebagian ulama mendefinisikan sebagai penggantian satu lafaz dengan lafaz yang lain pada sanad hadis atau matanya, seperti dengan mendahulukan lafaz tersebut atau mengakhirkannya dan yang semacamnya. Membalik sanad pada matan untuk tujuan menguji itu diperbolehkan. Namun harus menjelaskan sanad yang sebenarnya sebelum berakhirnya majelis. Jadi hadis lalu itu adalah hadis yang tadi tertukar ya sanad atau matan hadisnya. Nah, hadis ini membalikkan sanad pada matan untuk menguji ini diperbolehkan, akan tetapi harus sebelum berakhirnya majelis harus menjelaskan sanad yang sebenarnya. Nah, cerita tentang para ulama Baghdad pernah menguji Al-Imam Al-Bukhari dengan menyebutkan 100 hadis yang telah dibolak-balik sanadnya, yaitu terdiri dari 10 orang, masing-masing orang tadi atau perawi tadi membawakan 10 hadis yang telah dibolak-balik matanya. Namun ternyata Al-Imam Al-Bukhari bisa menyebutkan secara benar tanpa ada yang salah. Nah, ini dibolehkan. Itu untuk tujuan menguji. Nah, untuk kedudukan hadis ini berdasarkan kualitas itu ada hadis makbul, hadis mardud. Nah, hadis makbul itu ada yang sahih dan hasan, kemudian yang mardud ada yang dhaif. Kemudian hadis maklub di sini termasuk hadis yang maklub mana ya maklub? Nah, termasuk dalam hadis yang dhaif ya. Jadi termasuk hadis yang mardud, kemudian dhaif. Nah, dalam hadis dhaif, hadis makbul termasuk dalam pembagian hadis mu'alal, yaitu diantaranya ada hadis matruh, munkar, hadis syadz. Nah, di sini ada hadis maklub. Jadi hadis maklub itu posisinya di pembagian hadis dhaif yang mu'allal. Nah, hadis maklub terbagi menjadi 2 bagian, yaitu maklub dalam sanad dan maklub pada matan. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa nama perawi Sulaiman bin Ar-Rabi itu adalah maklub terbaik. Balik nama sebenarnya adalah Ar-Rabi bin Sulaiman atau Ar-Rabi bin Sulaiman. Yang barusan maklub apa ya? Oh, sanad dan matan. Yang ini berarti sanad ya, yang pertama yang kita bahas. Maklub sanad adalah hadis yang terjadi penggantian pada sanadnya. Langsung contohnya bisa. Oh iya. Maklub ini 2 bentuk.
Tes. Halo. Hilang suaranya Ustaz ya. Close ya. Sinyal kayak. Sinyalnya kayaknya Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi hari ini. Jazakumullah khair atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan turuk tahammul dan siyagul ada. Apa maksudnya ini? Kelihatan di layar? Nah, Ustaz. Turuk tahammul. Kira-kira apa? Ada yang bisa sedikit menjelaskan? Turuk tahammul siyagul ada. Tahu kata hamil? Apa artinya hamil? Bawa Ustaz ya. Ya, membawa. Maksudnya adalah bagaimana orang tersebut caranya mendapatkan hadis. Sedangkan siyagul ada, bagaimana caranya dia menyampaikan hadis tersebut. Ini perbedaannya, turuk tahammul dan sighah al-ada. Jadi bagaimana upaya dia mendapatkan sanad tadi, hadis tersebut, terus bagaimana caranya dia menyampaikan hadis-hadis tadi kepada orang lain, meriwayatkan kepada orang lain. Jadi intinya bagaimana dia mengambil riwayat tersebut dan bagaimana dia menyampaikan riwayat tadi kepada orang lain. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Jadi secara umum, turuk tahammul ini ada 8. Yang pertama as-sama' min lafzi syaikh. Yang kedua ada al-qira'ah ala syaikh. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama itu dia mendengarkan lafadznya dari syekhnya secara langsung. Sementara qira'ah, jadi dia membacakan kepada syekhnya, kepada gurunya. Terus ada ijazah, ada munawalah. Jadi ijazah ini bukan ijazah versi kita ya. Jadi ijazah seolah-olah tadi riwayat tersebut boleh diriwayatkan. Terus munawalah berarti tanawul. Jadi kayak kita mengambil buku atau riwayat dari orang lain. Kemudian ada al-kitabah. Terus ada al-i'lam, ada al-wasiyah, dan juga al-wijadah. Nanti kita akan bahas satu persatu dari turuk tahammul dan bagaimana menyampaikan dari masing-masing turuk tahammul ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ustaz, afwan Ustaz. Ada di kitab mustalah nggak Ustaz ini? Materi ini? Kayaknya ada. Nah. Yang pertama, as-sama' min lafzi asy-syaikh. Maksudnya seperti apa? An yaqra'a asy-syaikh wa yasma' at-talib. Jadi syekhnya membacakan hadisnya, terus murid-muridnya ini mendengarkan. Sawa'un qara'a asy-syaikh min hifdhihi au kitabihi. Ya, bisa jadi kadang syekhnya itu membacakan dari hafalannya atau dia punya catatan. Jadi bukunya khusus hadis tersebut dibacakan kepada murid-muridnya. Atau dengan cara at-talib wa kataba masami'ahu. Sawa'un sami'a at-talib wa kataba masami'ahu au sami'a faqat wa lam yaktub. Bisa jadi yang mendengarkan ini hanya sekedar mendengar saja atau plus dengan menulis. Ini pun dua-duanya ada. Jadi seperti Syekh Bukhari itu ya di antara orang yang
mendengarkan saja tanpa menulis. Sehingga banyak kadang para gurunya pun sempat protes. Kenapa nggak nulis? Padahal yang lain ikut menulis. Dan itu keistimewaan dari Bukhari rahimahullah. Nah, kemudian itu gambarannya. Dan sama ini, ya, lafdzus sama termasuk turuk tahammul yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain menurut jumhur ulama. Karena orang yang mendengar itu akan beda dengan menemukan tulisan. Ya enggak? Misalkan kita yang mendengar peristiwa tersebut melihat secara langsung dan mendengarnya dari orang lain. Ya, kita yang menyaksikan itu akan lebih yakin dan lebih dipercaya oleh orang lain dari apa yang sudah diriwayatkannya tadi. Nah, sedangkan untuk lafadznya, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain kalau dia mendapatkan riwayat tersebut dari pendengarannya langsung. Jadi dia mendengar langsung dari gurunya. Nah, untuk lafadz sama, jadi cara menyampaikannya yaitu dengan cara sami'tu atau haddatsani, aku mendengar langsung guruku, beliau menyampaikan kepadaku, atau akhbaroni, dan seterusnya. Ini lafadz adanya. Sedangkan untuk qiraah, jadi misalkan apa bedanya sama dengan qiraah? Ini masih majelis sama ya. Kita masih ngomong majelis sama. Karena nanti ada juga qiraah turuk tahammulnya. Nah, kalau as-sama berarti dia mendengarkan langsung dari lafadz syekhnya. Sementara qiraah bisa jadi dia yang membacakan atau orang lain membacakan di majelis syekhnya. Makanya cara menyampaikannya pun ketika meriwayatkan lagi kepada orang lain dengan lafadz akhbaroni. Terus kemudian yang ketiga, untuk ijazah, ya. Ini juga masuk dari as-sama, ya. Nah, ini dengan kata, dengan lafadz amba'ani, dan selanjutnya yang keempat untuk sama al-mudzakarah. Jadi bedanya dengan sama sebelumnya, kalau mudzakarah ya sekedar saling koreksi, ya. Itu dengan cara qalali atau dzakaroli. Nah, ini dari kesemua lafadz ada ini menunjukkan begitu detailnya para ulama dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan ini semakin menambah keyakinan kita bahwa Islam itu benar-benar terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dijaga sedemikian rupa supaya tidak mudah ya terkontaminasi dengan unsur-unsur yang di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan al-qiraah ala asy-syaikh. Ini biasa disebut oleh para ulama dengan ard. Apa itu ard? Ada yang tahu ardun? Kalau di di pondok-pondok NU itu kayak setoran gitu ya. Itu namanya ard. Sehingga ini disebut dengan al-qiraah ala syaikh. Nah, bagaimana surahnya? An yaqra'at talib wa syaikhu yasma'. Jadi kita bacakan yang apa yang kita punya di hadapan syekhnya. Sawa'un qara'at talib au qara'a ghairuhu wa huwa yasma'. Baik dia sendiri yang membacakan atau orang lain sementara dia mendengar bacaan tadi. Sawa'un kanatil qira'ah min hifdzin au min kitab. Baik dari hafalan atau tulisannya. Sawa'un kana syekh yuttabi'u lil qari min hifdzihi au amsaka kitabahu huwa au thiqatun ghairuhu. Bisa jadi dengan syekhnya mengikuti bacaan tersebut baik dari hafalannya atau melalui kitab yang ditulisnya atau lewat orang lain yang thiqah yang dipercaya oleh syekh tersebut.
Jadi ini yang banyak terjadi al-qiraah ala asy-syaikh. Bisa jadi dia memegang langsung nuskhah ya dari gurunya, kemudian dibacakan di majelis tersebut dan yang lain mendengarkan. Ini yang disebut dengan qiraah ala syaikh. Makanya untuk meriwayatkannya pun dengan qiraah ala syaikh ini berbeda dengan lafaz as-sama. Kalau lafaz as-sama langsung dengan sami'tu atau akhbaroni. Nah, ini menunjukkan dia langsung mendengar dari gurunya. Sementara lafaz qiraah, hukum riwayatnya tentunya sahih ya, tanpa ada khilaf di antara para ulama dengan berbagai kondisi yang disebutkan, kecuali beberapa pendapat di antara ulama yang tidak merekomendasikan riwayat dari qiraah tersebut. Tapi menurut pendapat jumhur, riwayat dari as-sama al-qiraah ala syekh ini termasuk riwayat yang sahih, dan itu yang kita pegang. Sementara derajatnya tentunya antara qiraah ala syekh dengan as-sama sedikit berbeda. Namun dalam hal ini para ulama pun berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan musawiyatun lis-sama. Itu sama saja dengan lafaz sama ya. Seolah-olah dia langsung mendengar dari gurunya. Ini diriwayatkan dari oleh Imam Malik, Bukhari dan mayoritas ya, ulama Al-Hijaz dan juga Kufah. Yang kedua, adna minas sama, lebih rendah dari as-sama. Ini menurut jumhur ahlul masyriq. Ya, ahlul masyriq itu siapa? Yang mana? Ahlul masyriq itu Hijaz ya. Hijaz, Irak dan sekitarnya. Kalau ahlul maghrib berarti Mesir, Palestina, Yaman dan sekitarnya. Dan ini pendapat yang sahih insyaallah, bahwa qiraah ala syekh itu tidak sama dengan lafaz as-sama ya. Dan pendapat yang ketiga, a'la minas sama. Tentunya ini berlebihan dan tidak banyak yang mengambil pendapat yang ketiga. Nah, bagaimana meriwayatkan lafzul ada dan yang banyak dilakukan oleh para perawi ketika meriwayatkan dari qiraah ala syekh? Maka jalan yang paling hati-hati yaitu dengan lafaz qara'tu ala fulan, sehingga kan lebih jelas ya lafadznya ketika dia mengatakan qara'tu ala fulan, saya telah membacakan hadis ini kepada fulan, atau quri'a alaihi wa ana asma' fa aqarra bihi ya, dengan lafaz tersebut yang memang menunjukkan bahwa dia mendengar hadis tersebut, tahammulnya, mendapatkan riwayatnya dengan cara qiraah tadi. Ini yang paling hati-hati ya. Atau boleh dengan yang kedua, bi ibaratis sama muqayyadatan bi lafdzil qiraah. Contohnya haddatsana qiraatan alaihi, telah menyampaikan kepadaku secara qiraah. Ini boleh dengan lafaz seperti ini. Atau yang banyak tersebar di kalangan muhaddisin, yaitu dengan menggunakan lafaz akhbarona, ya sama seperti dengan lafaz as-sama, tapi yang lebih berhati-hati tentunya dengan yang pertama, dengan lafaz qara'tu ala fulan atau quri'a alaihi wa an asma' fa aqarra bihi. Karena itu menunjukkan benar-benar kalau dia tidak mendengar langsung, tapi dalam rangka majelis qiraah ya, qiraah kepada syekhnya. Bagaimana jenisnya? Apa saja? Untuk ijazah, kita mulai dari ijazah. Yang ke berapa? Ketiga. Apa itu ijazah? Kalau ijazah di bahasa kita kan lembar pengesahan. Kalau kita sudah lulus di suatu lembaga pendidikan. Tapi yang dimaksud dengan ijazah di sini adalah al-idzn. Itu izin untuk meriwayatkan lafaz hadis atau tulisannya. Yang diizinkan adalah lafaz hadis, menyampaikan lafaznya atau dengan melalui tulisannya. Nah, bagaimana modelnya?
Itu dengan menyebutkan ayakula syekh li ahadi tullabihi. Jadi seorang guru kepada murid-muridnya menyampaikan ajaztulaka antarwiya anni sahihul Bukhari. Jadi dia punya sanad sahih Bukhari, kemudian dia membolehkan kepada seluruh santrinya untuk meriwayatkan riwayat beliau dari sahih Bukhari. Nah, biasanya yang riwayat ijazah ini dia terikat dengan kitab tertentu, tidak semua riwayatnya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sehingga jenisnya pun berbeda-beda. Yang pertama, an yujiza as-saykh muayyanan li muayyanin. Jadi, seorang guru dia memberikan ijazah kepada orang tertentu saja dari kitab tertentu juga. Ya, contohnya ajaztuka sahihul Bukhari. Dan ini jenis yang paling tinggi derajatnya dari jenis-jenis ijazah lainnya. Ya, ini banyak sekarang beredar di kalangan tulabul ilm jenis yang seperti ini, yaitu ijazah, karena memang tidak seperti di zaman terdahulu ya, semangatnya para ulama untuk mengikuti majelis sama, walaupun banyak juga masih di antara kaum muslimin sekarang ini yang menghidupkan tradisi sama al-hadis tersebut. Dan untuk jenis seperti ini, ya, ana pun pernah dapat dari Syekh Ibrahim Suriah bin Saif, ya, beliau memberikan kita ijazah untuk riwayat dari Muwatta Imam Malik, kemudian juga Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ya. Tapi memang hal tersebut tidak terlalu menjadi patokan ya, oleh para ulama ahlul hadis dalam meriwayatkan melalui ijazah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, an yujiza muayyanan bi ghairi muayyanin. Yaitu dengan cara memberikan ijazah buku tertentu atau sesuatu tanpa ditetapkan untuk siapanya. Jadi berlaku untuk umum. Misalkan ajaztuka riwayatu masmu'ati. Jadi saya izinkan riwayatku semuanya kepada siapapun, ya. Siapapun yang ingin meriwayatkan dari beliau dengan model ijazah ini yang jenis kedua. Kemudian jenis yang ketiga, an yujiza ghairu muayyanin bi ghairi muayyan. Ini lebih umum lagi. Kita nggak tahu siapa yang memberikan ijazah, untuk siapa saja, ya. Ajaztuka ahlu zamani riwayatan masmu'ati. Jadi untuk seluruh orang yang ada di zaman tersebut. Atau yang keempat, an yujiza bimajhulin aw limajhul. Orangnya nggak ketahuan, dia memberikan ijazah kepada siapa aja yang tidak diketahui. Ajaztuka kitab sunan wa huwa yarwi adadan minas sunan aw ajaztuka li Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi, dan seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir ada al-ijazah lil ma'dum. Itu bentuk ijazah untuk yang tidak diketahui. Fa imma an takuna taba'an li maujud, bisa jadi ini sebagai tambahan dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan Syekh tersebut sudah memberikan ijazah Bukhari. Nah, ada tambahan kitab lain yang belum disampaikan, ya, sudah dipersilahkan begitu saja kepada orang tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini, ya, seperti yang kita sebutkan di awal, yang namanya ijazah tadi tidak menjadi patokan dalam riwayat hadis. Hanya banyak para ulama untuk lafaz sama dan juga qiraah ala asy-syaikh. Adapun hukumnya dari jenis yang pertama, fas-sahih alladzi alaihi jumhur, menurut jumhur, wastaqara alaihi amal jawazur riwayah wal amal biha. Boleh kita meriwayatkan dan beramal dengan riwayat tersebut. Sementara sisanya itu banyak para ulama yang tidak menyarankan. Namun sebagian ulama yang mutasahil, ya, terlalu menggampangkan dalam hukum
hadis sahih dan tad'ifnya itu membolehkan. Selanjutnya di poin yang ke lafadz adanya seperti apa ketika ijazah tadi. Ya, seorang syekh mengatakan an yaqul ajazali fulan. Jadi ketika dia meriwayatkan kepada orang lain bahwa fulan gurunya sudah memberiku izin untuk meriwayatkan hadis tersebut. Jadi misalkan ana ingin meriwayatkan kepada antum semuanya, ana menyebutkan ajazali fulan hadhihi riwayah. Atau dengan lafadz yang lain, ibaratis sama wal qiraah muqayyadatan. Dengan lafadz sama atau qiraah tapi ada muqayyidnya. Contohnya haddatsana ijazatan atau akhbarona ijazatan. Itu boleh seperti itu. Atau yang banyak dilakukan oleh mutaakhirin. Itu dengan lafadz amba'ana ya, atau dengan lafadz al-wijazah. Itu yang sering digunakan oleh mutaakhirin dalam meriwayatkan hadis dari ijazah tadi. Baik, selanjutnya. Yang kelima, al-munawalah. Kira-kira dari lafadz ini apa yang terbesit dalam diri antum? Yang keempat kali tadi kayaknya ketiga. Keempat. Ya, sekarang al-munawalah. Apa itu munawalah? Masih berapa menit? 10 menit, 12 menit ya? Masih ada 15 menit, insya Allah. Soalnya Ustadz Pepen kayaknya izin hari ini. Oh iya, alhamdulillah. Apa itu munawalah? Kayak misalkan atanawalu al-fatur. Dari kata tanawala yatanawalu. Memberikan. Mengambil. Mengambil. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Contohnya gini. Jadi untuk munawalah ini terbagi menjadi dua ya. Pertama yang makrunatan bil ijazah. Jadi munawalah ini tidak berdiri sendiri. Ada gandengannya dengan lafadz ijazah. Wahia a'la anwa'il ijazah mutlaqon. Jadi gambarannya seperti ini. Ada seorang guru, dia punya murid. Terus guru ini punya buku catatan. Catatan riwayatnya. Kemudian buku itu diberikan kepada muridnya. Lalu dia mengatakan, hadza riwayati an fulan fa rawuhu anni. Thumma yabqihi ma'ahu tamlikan au i'aratan liyan sakhahu. Jadi ketika dia memberikan buku tersebut ya kepada muridnya, beliau mengatakan, ini riwayatku dari fulan. Silahkan riwayatkan dariku melalui buku ini. Bisa dipahami ya? Ini Ana punya buku. Buku ini Ana dapat riwayatnya dari Syekh Ibrahim misalkan. Syekh Ibrahim bin Saif. Lalu Ana bilang, ini buku riwayatku yang aku dapatkan dari Syekhku Ibrahim bin Saif. Silahkan riwayatkan dari buku ini melalui aku. Melalui Ana. Nah, kemudian buku tersebut tetap dipegang. Bisa jadi sebagai hadiah atau untuk disalin ulang. Ya. Itu seperti itu modelnya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mujarradah anil ijazah. Tanpa ada ijazah. Jadi hanya sekedar munawalah. Gambarannya seperti ini. Ada seorang syekh punya santri. Terus syekh ini punya buku. Bukunya diberikan ke santrinya tanpa tanpa dia menyatakan ini semua riwayat yang aku miliki.
Jadi tanpa ada lafadz ijazah atau apa saja, dia hanya sekedar memberikan buku tersebut kepada muridnya. Nah, ini jenis yang kedua. Maka hukum riwayatnya juga berbeda. Ketika meriwayatkan munawalah yang diiringi dengan ijazah, boleh meriwayatkan hal tersebut. Dan ini termasuk riwayat yang paling rendah dari lafadz sama dan kiroah. Adapun jenis yang kedua, yang tanpa dibarengi dengan ijazah, maka riwayat tersebut tidak boleh. Jadi kita tidak bisa meriwayatkan dari orang tadi yang dapat buku, ya, hadiah mungkin atau apalah dari syekhnya tanpa ada disebutkan ijazah, ya, untuk meriwayatkan semua riwayat yang ada dari syekhnya melalui buku tersebut. Ini menurut pendapat yang sahih. Selanjutnya, untuk lafadz adanya. Bagaimana ketika orang tersebut meriwayatkan kepada orang lain munawalah tadi dengan ijazah. Nah, yang paling bagus, kata para ulama, seorang perawi tersebut menyebutkan nawalani atau nawilni wa ajazali. Ya, jadi 3 lafadz ini. Nawalani atau nawilni atau ajazali. Kalau itu bentuknya munawalah dengan ijazah. Atau juga boleh dengan ibarat lain, ya, dengan kalimat lain, haddatsana munawalatan atau akhbarona munawalatan wa ijazatan. Ini lafaz yang digunakan oleh para perawi al-hadis dalam meriwayatkan dari munawalah yang diiringi dengan ijazah. Selanjutnya al-kitabah. Apa bedanya dengan sebelumnya? Ini ditulis. Iya, ditulis. Namanya kitabah berarti yang tertulis. Maka gambarannya an yaktuba asy-syaikh masmu'ahu li hadir au ghaib bi khattihi au amrihi. Jadi syekhnya itu menulis semua riwayat yang pernah didengarkannya. Untuk siapa? Untuk yang hadir di majelisnya. Atau yang tidak hadir di majelisnya tapi dengan khot dia, dengan tulisan dia. Atau melalui perintahnya. Dia nyuruh orang lain, santrinya, muridnya untuk menulis riwayatnya. Jadi kadang kita menemukan juga rawaan nih kitabatan. Jadi dengan seperti itu ya. Nah, jenisnya ada 2. Yang pertama ini hampir mirip dengan munawalah tadi. Makrunatan bil ijazah, yang kedua mujarrodah anil ijazah. Kalau yang makrunatan bil ijazah, seperti misalkan ajaztuka ma katabtu laka. Saya izinkan engkau apa yang aku tulis. Au ilaika wa nahwi dzalik. Atau dengan lafaz yang semisal. Kalau mujarrodah anil ijazah, tanpa ada pemberian ijazah, misalkan an yaktubalahu ba'dal ahadits wa yursiluha lahu. Dia sengaja menulis beberapa hadis untuk nasihat misalkan terus dikirim. Wala yujizuhu biriwayatihi, tanpa dia memberikan izin untuk meriwayatkannya. Nah, ini jenis yang kedua. Makanya hukumnya pun berbeda. Kalau makrunatan bil ijazah, tentunya riwayatnya sahih. Itu sama seperti munawalah yang sebelumnya makrunatan bil ijazah. Sementara yang mujarrodah anil ijazah itu tidak boleh kita meriwayatkan karena memang tidak ada izin untuk meriwayatkan dari riwayat tadi, ya. Berbeda dengan yang ada ijazahnya. Kebayang ya? Nah, Ustaz. Nah, makanya lafaz adanya pun ketika menyampaikannya kadang disebutkan dengan jelas.
yaitu lafadz kitabahnya. Contohnya kataba ilayya fulan. Seperti nasihat Umar bin Abdul Aziz kepada para gubernur-gubernurnya dengan menyampaikan riwayat dari Nabi SAW. Akhbaroni fulan an fulan in Nabi SAW qala kada wa kada. Nah, beliau ketika mendapatkan surat tersebut, ya, langsung meriwayatkan kepada orang lain, kataba ilayya Umar ibn Abdul Aziz an fulan anin Nabi SAW kada wa kada, dan seterusnya. Ini lafaz adanya ketika dia meriwayatkan kepada orang lain, supaya memang jelas ya bahwa dia dapat hadis tersebut tidak didengar langsung tapi melalui tulisan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Atau dengan cara menggunakan lafaz sama dan qiraah yang tentunya muqayyadah. Contohnya haddatsani fulan au akhbaroni kitabatan. Telah menyampaikan kepadaku fulan atau menyampaikan berita kepadaku melalui kitabah. Nah, ini menunjukkan bahwa riwayatnya itu bukan dari sama, bukan dari qiraah tapi melalui kitabah. Baik, selanjutnya terkait dengan al-i'lam. Al-i'lam, apa bedanya dengan i'lan? I'lan pengumuman. Kalau i'lam, Ketahuilah. pengetahuan. Sama dong pengumuman. Supaya orang tahu. Baik, kalau i'lan lebih ke apa ya? Kalau di zaman sekarang mungkin lebih ke komersil ya. Tapi i'lam ya sekedar pemberitahuan. Bagaimana gambarannya? Misalkan seorang guru di hadapan santrinya menyampaikan bahwa hadis ini atau buku ini merupakan riwayatnya yang didapatkan dari guru-gurunya. Jadi dia menyampaikan kepada santrinya, kepada muridnya, bahwa buku ini atau hadis ini yang akan dibacakan, yang disampaikan, itu dia dapatkan langsung, didengarkan langsung dari gurunya sampai kepada Nabi SAW. Seolah-olah dia ingin memberitahu, fulan, bahwa hadis ini saya dengar langsung dari fulan dari Nabi SAW. Nah, hukum riwayatnya itu boleh. Ya. Banyak ahli hadis, fuqaha dan usul fikih membolehkan riwayat dengan cara i'lam tersebut. Ya. Hukum yang kedua ada muljawaz. Ini banyak juga di antara muhaddis dan yang lainnya tidak membenarkan riwayat ini, dan ini pendapat yang sahih bahwa i'lam itu seolah-olah dia tidak niat untuk meriwayatkan ya. Dia hanya sekedar pemberitahuan aja, pengumuman, woro-woro ya. Karena memang dia tidak ingin meriwayatkan, dan ini yang lebih dekat insya Allah bahwa riwayat i'lam itu tidak diterima atau tidak boleh. Nah, lafadznya tentunya ini juga dalam rangka menjaga ya hadis-hadis Nabi SAW, sehingga para ulama pun bentuk kehati-hatian mereka ketika meriwayatkan dari i'lam ya, sampai mereka mengatakan a'lamani syaikhi bikadza. Ya, syaikhu memberitahuku dengan hal seperti ini atau dari hadis Nabi SAW dan seterusnya. Jadi kayak sekedar dia lagi ceramah ya. Misalkan dia gurunya lagi ceramah di depan mimbar atau di ketika khutbah. Jadi dia memberitahu kalau riwayat tersebut dia dengar langsung dari gurunya. Tapi bukan maksud untuk meriwayatkan. Hanya sekedar memberitahu saja. Itu yang dimaksud dengan al-i'lam. Kemudian ada juga yang namanya wasiyah. Wasiyah ya.
kita memberikan wasiat, nasihat, atau kata-kata terakhir. Nah, ini berlaku dalam riwayat al-hadis, turuk tahammul, karena ini termasuk bagian bagaimana mendapatkan hadis tersebut. Nah, gambarannya seperti apa? Seorang syekh atau seorang alim menjelang mau kematiannya, beliau berwasiat. Atau ketika safar, misalkan dia berwasiat kepada seseorang bahwa dia punya buku, ya, atau memerintahkan kepada orang lain untuk menulis riwayat-riwayatnya. Maka riwayat dari wasiat tersebut itu hukumnya boleh menurut sebagian ulama as-salaf. Dan ini katanya menurutnya pendapat yang keliru. Kenapa demikian? Ini hanya sekedar wasiat. Hanya sekedar wasiat dan tidak berwasiat untuk diriwayatkan. Maka pendapat yang sahih yaitu tidak boleh meriwayatkan dari wasiat tadi. Maka biasanya lafadz adanya ketika dimeriwayatkan dari wasiat ini itu dengan menyebutkan auso ila fulanin bikada atau hadatsani fulanan wasiyatan. Ya, dari sini menunjukkan bahwa riwayat tersebut itu berasal dari wasiat gurunya. Dan terakhir ada yang disebut dengan al-wijadah. Wijadah berasal dari kata wajada. Nah, di sini digambarkan bahwa an yajida at-talib ahaditsa bi khatti syaikhin yarwiha. Muridnya ini menemukan catatan gurunya dengan khat gurunya. Jadi tulisan gurunya dia temukan peninggalannya tersebut. Ya'rifu at-talib, ya'rifuhu at-talib. Dan diketahui bahwa memang itu benar-benar tulisan dari gurunya. Namun si talib ini, santri ini, dia tidak pernah dapat ijazah dari gurunya atau lafadz sama, ya. Dia tidak pernah mendengar riwayat dari gurunya. Tapi memang dia sengaja berguru kepada syekhnya tadi. Tapi belum pernah meriwayatkan dari syekhnya hadis. Tapi dia dapat bukunya dari guru tadi. Maka hukum riwayatnya dengan cara wijadah ini termasuk riwayat yang munqati. Kenapa demikian? Tidak dapat izin saja. Ya, gurunya udah meninggal. Oh, no. Walaupun dia memang berguru dengan syekhnya tadi, tapi dapat tulisan syekhnya sepeninggalnya. Tanpa ada ijazah atau tanpa ada wasiat untuk meriwayatkan dari syekhnya tersebut tulisannya. Maka kadang lafadz adanya itu dengan cara wajadtu bi khatti fulan. Saya dapatkan khotnya fulan atau qara'tu bi khatti fulan kada. Atau saya membaca khotnya syekh tersebut bahwa dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu dia membawakan sanadnya dan matannya. Nah, ini di antara turuk tahammul dan al-ada dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita bisa simpulkan upaya ulama ahlul hadis dalam menjaga Islam ini benar-benar di puncak upaya mereka dalam menjaga Islam tersebut. Dan ini tidak pernah kita temukan dalam agama manapun selain Islam. Ada as-sama, ada qiraah, ada ijazah, munawalah, kitabah, i'lam, wasiyah, al-wijadah. Jadi semua ini dalam rangka menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga ya kita pun sebagai umat Islam, alhamdulillah kita wajib bersyukur dengan adanya
jaminan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para muhadis tersebut. Wallahu taala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan sampai di sini kita buka untuk sesi diskusi ya. Silahkan. Kan tadi wijada kan hukumnya muqatti ya, Ustaz. Tapi tetap boleh ngeriwayatin nggak? Untuk meriwayatkan dengan cara tersebut tidak boleh. Oh. Jadi memang ada yang meriwayatkan, tapi ya cukup dia menyampaikan hal tersebut. Kita nggak usah ikut-ikutan meriwayatkannya. Sama. Sehingga kalaupun ada yang meriwayatkan dari cara tadi, ya itu riwayatnya tidak diterima. Ustaz Afwan, minta tolong dijelasin lagi yang ijazah, Ustaz. Tadi anak ketinggalan. Ijazah. Di mananya? Ijazah berarti izin ya untuk meriwayatkan melalui lafadznya atau tulisannya. Misalkan anti punya syekh. Syekhnya itu biasa anti dengar. Terus ada lafadz yang anti dengar atau tulisan yang didengar dari beliau. Kemudian beliau mengatakan ajaztu biriwayati anni. Atau ajaztu laka antarwi anni sahihul Bukhari. Jadi syekhnya itu ngomong gitu, Ustaz ya? Iya, ngomong. Langsung mengatakan ajaztu laka. Nah, biasanya untuk ijazah ini di buku-buku tertentu ya, tidak semua riwayat. Misalkan Sahih Bukhari, Bukhari saja, Sahih Muslim, Muslim saja, Abu Daud saja, Muwatta saja, dan seterusnya. Jadi tidak semua riwayat yang ada darinya. Tadi perbedaan antara munawalah dan kitabah. Berarti ada buku tidaknya, Ustaz ya? Ya. Kalau tadi kitabah berarti dari yang disampaikan syekhnya terus kita tulis gitu, Ustaz ya? Betul. Atau buku peninggalan syekhnya. Atau buku peninggalan syekhnya. Atau dia yang menulis secara langsung. Kalau wijadah, dia hanya sekedar menemukan tulisan syekhnya, tulisan gurunya. Tanpa dia meriwayatkan sebelumnya atau ada pesan dari syekhnya, silahkan Anda riwayatkan, misalkan seperti itu. Jadi hanya sekedar menemukan tulisan tersebut. Silahkan, ada lagi? Oh iya, itu mana tanya? Aduh, lupa. Lupa. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khair. Ana lupa belum buka absensi ya sebentar. Materi ini terakhir ada di Siakat, Ustaz ya? Udah itu. Belum diupload juga. Insya Allah kita upload sekarang. Baik, jazakumullah khair. Nanti minta tolong untuk dikirim karena ya rekaman untuk hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, Jazakallahu khairan.